Ini adalah kisah tentang seorang anak penipu yang bisa jadi bilioner pertama di dunia. Dia mampu merubah keadaan yang serba miskin jadi orang terkaya di Amerika. Dia bisa menguasai 90% dari peredaran minyak bumi di Amerika, sampai bisa bikin sistem pendidikan sendiri buat bikin dirinya makin kaya. Dan ini adalah cerita tentang John D. Rockefeller. John lahir di tanggal 8 Juli tahun 1839. Dia anak kedua dari 6 bersaudara. Mereka tinggal di Ridgeford, kota New York. Nama bapaknya William Avery Rockefeller dan ibunya Eliza Davidson. Kerjaan bapaknya awalnya hanya seorang tukang penebang kayu. Terus dia ganti profesi menjadi salesman obat keliling. Kerjaannya mengelilingi Amerika buat jualan obat palsu, yang artinya bapaknya itu adalah seorang penipu. Dia itu mengaku dokter di bidang herbal dengan nama palsu William Livingstone, dan korban penipuannya itu tidak sedikit. Karena dia sudah menipu banyak orang dan dia dapat uang banyak banget. Dan uangnya itu dipinjamin ke petani miskin dengan bunga 12% per bulan. Bayangin aja, 12% per bulan. Mana ada petani miskin yang bisa bayar itu? Karena sebenarnya tujuannya bukan dapat keuntungan dari bunganya, tapi dia sengaja kasih pinjam ke petani miskin, kasih bunga yang tinggi. Itu biar mereka tidak bisa bayar. Begitu si petani miskin ini nggak bisa bayar, dia tuh bisa menyita properti milik si petani itu, termasuk tanahnya, dan tanahnya itu dijadiin punya dia sendiri. Terus dijual lagi dengan harga yang mahal banget. Dia sering sekali meninggalkan keluarganya berbulan-bulan dengan alasan jualan obat keliling di Amerika. Meskipun uangnya banyak karena hasil menipu dan mengambil properti petani miskin, uangnya itu bukan dikasih ke keluarganya, tapi malah dipakai buat nikah lagi sama cewek yang namanya Margaret Allen di kota yang berbeda, tanpa sepengetahuan keluarganya. Jadi keluarganya tidak tahu kalau dia sudah menikah lagi, dan istri barunya pun nggak tahu kalau misalnya dia itu suami dengan 6 orang anak. Dia itu nggak ketahuan karena nikah yang keduanya itu pakai nama palsunya dia, yaitu William Livingstone. Karena bapaknya jarang pulang, mau nggak mau John harus jadi tulang punggung keluarga. Pas masih sekolah, John sering mengambil telur ayam kalkun punya tetangganya, sama dia dipelihara sampai menetas. Terus dikembangbiakan, kemudian dia bikin ternak sendiri di rumah, dan itu lumayan buat bantu keuangan keluarganya. Karena usaha kecilnya, keluarganya bisa pindah ke Cleveland, Ohio. Lulus sekolah, si John itu pengen banget kuliah, tapi dia mikir dia punya 5 orang adik yang harus dikasih makan, dan adiknya itu masih kecil banget. Karena bapaknya itu jarang banget pulang, sekarang malah tambah jarang lagi pulangnya. Dan juga kalau bapaknya misalnya pulang, itu nggak pernah kasih duit lagi. Akhirnya John menyerah untuk kuliah dan coba langsung cari kerja. Dia bikin list perusahaan kereta api, bank, sama perumahan di kotanya dia, dan coba ngelamar kerja di tempat itu satu persatu. Pas lagi interview kerja, hampir di semua tempat John itu diketawain sama orang yang interview. Karena dia itu masih terlalu muda buat kerja, yang usianya pada saat itu masih 16 tahun. Dia kesana kemari mencari kerja selama 6 minggu. Kalau zaman sekarang, orang nyari kerja tinggal online. Zaman dulu itu harus datang ke perusahaannya sendiri. Makanya kalau nyari kerja di zaman dulu itu capeknya minta ampun. Dan akhirnya John keterima kerja di perusahaan properti Hewitt and Tuttle. Jadi bookkeeper di sana. Habis interview, besoknya langsung disuruh kerja, dan dia handle bagian utang perusahaan, bayar tagihan, dan meeting bareng supplier. Suatu hari bosnya itu bawa cek senilai $4.000 yang disimpan di berangkas. John tahu passwordnya. Kemudian John buka berangkasnya, ambil ceknya, terus diliatin sama dia. Habis diliatin, dia tuh ngayal kalau di masa depan nanti cek $4.000 itu bakalan ada di tangannya. Di setiap pagi sebelum berangkat kerja, John ngomong ke dirinya sendiri kalau misalnya nanti dia tuh pasti bakalan jadi orang kaya. Di tahun 1855, gajinya John di perusahaan itu hanya $16 per bulan karena dia masih magang pada saat itu. Tahun pertama John dapat $31. Di tahun berikutnya dia naik gaji jadi $58 per bulan. John yang tadinya miskin sekarang bisa hidup independen dan bisa menghidupi keluarganya. Tapi setelah 2 tahun kerja, di Amerika itu ada resesi yang bikin perusahaan tempat John kerja itu bangkrut. John sama sekali nggak sedih karena dia sudah dapat banyak pengalaman selama 2 tahun kerjanya. Dia itu malah berniat buat bikin perusahaannya sendiri. Di tahun 1859, dia bikin bisnis komoditi, lebih tepatnya bahan baku makanan dan minuman, sama temannya yang namanya Maurice B. Clark. Mereka ngumpulin modal $4.000. Clark kasih $2.000, John pakai tabungannya jumlahnya $800. Terus pinjam ke bapaknya $1.000 dengan bunga 10%. Di tahun pertamanya, bisnis mereka sukses besar dengan keuntungan $17.000. Dan setelah itu, keuntungan mereka melonjak karena ada perang saudara Amerika antara pihak Union lawan pihak Konfederat.
Dan pihak militer Union minta perbekalan yang besar banget buat perang. Bahkan John juga disuruh ikut perang. Tapi dia mikir kalau misalnya dia ikut perang, keluarganya nggak bisa makan. Karena dia itu tulang punggung keluarga. Jadi dia bayar $300 ke orang yang mau gantiin dia ikut perang. Yang artinya si John ini orang yang menghindari wajib militer. Di tahun kedua perang, karena permintaan perbekalan makanan melonjak drastis, harga komoditi pun naik. Usaha John untung sampai $30.000. Pas perang saudara udah mau selesai, John melihat kesempatan bisnis baru. Zaman dulu, orang-orang pakai lampu yang mirip Petromax kayak gini, buat jadi penerangan mereka di waktu malam. Dan bahan bakar dari lampu ini, itu minyak paus. Minyak dari lemak paus ini bisa diolah jadi bahan bakar lampu. Tapi proses pembuatan minyak ini sangat lama dan berbahaya. Karena orang harus melaut dulu, biayanya juga mahal karena harus bayar kru kapal, dan kapal pencari paus itu bukan cuma satu kapal saja, tapi banyak banget. Nah, di tahun 1859 ada orang yang dari Pennsylvania yang nemuin gimana caranya nambang minyak dari dalam bumi yang bisa menghasilkan minyak mentah dengan jumlah yang banyak banget. Dan menambah minyak yang kayak gini itu gampang banget dan murah karena banyak banget yang jadi kaya karena bisnis tambang minyak ini. Akhirnya minyak bumi ini dikasih nama The Black Coal atau emas hitam. Di sini, John Rockefeller dikenalin sama Samuel Andrew, anak muda yang ambisius di bidang pertambangan minyak bumi. Dia tuh lagi nyari investor buat nambang minyak bumi di Cleveland. Andrew juga punya keuntungan dari semua kompetitornya, karena dia tuh tahu kalau minyak mentah dikasih sama asam sulfat bisa kesaring lebih murni dan jadi kerosin atau minyak tanah. Minyak tanah yang dibakar buat jadi bahan bakar lampu bisa tahan lebih lama dan cahaya itu lebih terang daripada minyak mentah biasa. Caranya itu simple, tapi caranya itu dirasain biar dia jadi supplier tunggal di seluruh Amerika. John sama Morris yang punya banyak uang karena bisnis komoditinya itu sukses besar. Mereka memutuskan buat diversifikasi bisnisnya. Dengan kata lain, mereka membagi model awal mereka buat main bisnis yang lain selain komoditi, yaitu minyak bumi. John invest ke Andrew senilai $4.000 dan biarin Andrew ngurus bisnisnya sendiri. John sama Morris fokus sama bisnis komoditi karena menurut John bisnis minyak bumi itu cuma sampingan doang. Karena minyak tanah itu produk yang lebih superior daripada minyak mentah. Penjualan minyak tanah punya Andrew itu nggak berhenti-berhenti dan bikin John mau masuk lebih dalam ke bisnis minyak bumi. Dalam waktu 1 tahun, bisnis pengolahan minyak mentah jadi bisnis paling menguntungkan di Amerika. John sama Morris bikin keputusan yang berani. Mereka jual usaha komoditi mereka dan invest semua kapital yang mereka punya di bisnis pengolahan minyak bumi. Pas mereka all in di bisnis minyak bumi, John langsung dapat cobaan keras. Tambang minyak bumi itu nggak bisa diprediksi berapa banyak jumlah minyak mentah yang bisa didapat dari situ. Dan misalnya ada orang yang nemuin sumber minyak bumi baru, dalam beberapa hari langsung ada kota di sekitarnya yang penuh sama orang-orang yang kerja buat ngolah minyak buminya. Begitu minyak buminya udah habis, kotanya langsung hilang dalam beberapa hari. Karena banyak sekali orang yang sudah memulai bisnis itu. Suplai minyak bumi jadi berlebihan, lebih banyak suplainya daripada orang yang mau beli. Jadinya harga minyak bumi itu turun drastis, sampai di angka 10 sen saja per barrelnya. Barrel itu tong ya. Tapi orang-orang mulai pikir kalau minyak bumi ini pasti bakalan habis, jadi harganya naik lagi menjadi $14 per barrel. Yang bikin John fokus bisnis pengolahan minyak bumi daripada nambang minyak buminya. Karena pas John menemukan tambang minyak, harga minyak turun karena suplainya itu berlebihan. Begitu harganya naik, tambang minyak bumi John itu udah tinggal dikit. Jadi dia cuma bisa jual sedikit, dan di situ perusahaan John itu profitnya kecil banget. Yang bikin partner bisnis John, Morris, memutuskan buat jual sahamnya dia ke John. Karena dia menganggap bisnis minyak bumi ini udah nggak terlalu menguntungkan lagi. Meskipun bisnisnya lagi kurang bagus, John setuju buat beli saham Morris seharga $72.500 yang akhirnya John itu jadi pemilik tunggal dari perusahaan itu. Setelah dia beli saham Morris, mimpi John yang mau jadi orang kaya mulai terwujud. Karena ada yang nemuin tambang minyak super besar di Pennsylvania, tapi pasar minyak bumi waktu itu masih kompetitif banget. Dan kompetitor-kompetitornya John di bisnis minyak bumi itu masih banyak. Biar John bisa jadi orang kaya raya yang dia mimpi-mimpikan selama ini, dia harus ngancurin kompetitornya secara brutal. Di tahun 1964, sebelum dia beli saham Morris, John nikah dan beli rumah di Cleveland. Dia membangun keluarga di sana. Karena perang saudara sudah mau selesai dan pihak Unionnya menang,
Perekonomian Amerika Utara mulai normal lagi dan semua kondisi yang dibutuhin sama John buat bangun kerajaan minyaknya itu udah ada. Karena partner John udah jual sahamnya ke John. Jadi, dia bisa merubah brand usahanya itu jadi nama Standard Oil. John bikin pengolahan minyak mentahnya yang kedua itu buat ekspor ke Eropa. Dia itu percaya banget kalau bisnis minyak bumi ini bisa bikin dia kaya raya. Tapi dia itu nggak bisa kerja sendiri, karena dari itu dia milih partner baru namanya Henry Flagler. Henry itu sama kayak John, sama-sama mau bikin kerjaan minyak juga. Makanya mereka berdua itu sangat cocok, karena minat mereka itu sama. Perbedaan mereka berdua itu cuma satu, Henry lebih kejam lagi kalau urusan bisnis. Jadinya John makin yakin kalau bisnisnya mau berkembang pesat, satu-satunya cara adalah menghancurkan kompetitornya. Dengan kata lain, John sama Henry mau memonopoli pasar minyak bumi di Amerika. Karena sudah banyak orang yang tahu formula buat bikin minyak tanah, produk John sudah tidak unik dan tidak superior lagi. Dan sudah banyak brand minyak tanah yang muncul di pasaran, yang bikin John sama Henry bikin strategi yang licik buat memonopoli pasar dan bikin kompetitornya bangkrut. Contohnya, John diam-diam kerjasama dengan perusahaan kereta api biar dapat harga lebih murah dari kompetitornya. Di masa itu, ada 3 perusahaan kereta api di Amerika, New York Central, Erie, dan perusahaan yang paling besar itu Pennsylvania Railroad. Karena rute rel kereta New York Central sama Erie, mereka itu lebih dekat sama tambang minyak di Cleveland. Jadi mereka itu ambil minyak cuma dari Cleveland, sedangkan Pennsylvania Railroad lebih dekat ke tambang di New York sama Philadelphia. John bujuk Pennsylvania Railroad buat berhenti ngambil minyak di Cleveland, yang bikin semua penambang di Cleveland itu pergi. Karena sarana transportasinya itu jadi sedikit. New York Central sama Erie jadi kurang pemasukan karena sudah tidak ada lagi yang mau pakai jasa mereka dari Cleveland. Dan itu bikin mereka rugi besar. John melihat kerugian New York Central sama Erie, jadi kesempatan buat dia. John nawarin buat pakai jasa kereta api Erie secara rutin buat mengangkut minyaknya dia. Dengan syarat dia dapat diskon 75%. Dan John juga bikin kesepakatan sama New York Central dan dapat diskon 50% setiap kali pengiriman. Meskipun keuntungan dari pihak perusahaan kereta api ini berkurang, tapi seenggaknya mereka ada orderan pengiriman yang konsisten setiap harinya. Karena yang tadinya perusahaan kereta api itu bawa macam-macam barang dan sekarang cuma bawa minyak doang, jadinya lebih gampang untuk mengatur tempat di dalam gerbong kereta apinya. Dan itu win-win solution buat semuanya, kecuali buat Pennsylvania Railroad sama kompetitor perusahaan minyak bumi yang lainnya. Karena John bikin kesepakatan hanya dengan 2 perusahaan kereta api itu. Cleveland jadi pusat pengeboran minyak bumi di Amerika. Pennsylvania Railroad jadi rugi besar karena mereka sudah mutus operasi dari Cleveland. Kesepakatan diskon Standard Oil sama 2 perusahaan kereta api tadi dijadiin rahasia supaya semua kompetitor Standard Oil itu nggak tahu, dan mereka harus bayar harga normal buat biaya pengiriman minyak mereka di kereta yang sama dengan Standard Oil. Karena harga shipment minyak Standard Oil itu lebih murah, John bisa perang harga sama kompetitornya. Dia mulai nurunin harga sedikit demi sedikit, biar kompetitornya itu juga nurunin harga, karena kalau misalnya mereka nggak nurunin harga, mereka tidak bisa bersaing di pasaran. Harga minyak John mulai bisa turun jauh lebih rendah daripada kompetitornya, karena dia itu punya keunggulan di shipmentnya. Dia itu jauh lebih murah, tapi kompetitornya semakin dia turun, profitnya makin kecil. Bahkan ada yang sampai nggak profit sama sekali. Profit perusahaan Standard Oil itu lebih gede daripada semua kompetitornya. Makanya John tetap nurunin harga sampai kompetitornya rugi. Ya mau gimana lagi, kalau nurunin harga lebih jauh lagi, profit penjualannya nggak nutup biaya produksi sama biaya shipment. Banyak dari kompetitor Standard Oil di Cleveland yang bangkrut karena strategi John ini. Kompetitor Standard Oil jadi lebih sedikit dan John mulai naikin harga minyaknya, bahkan lebih mahal daripada harga aslinya, yang bikin profit Standard Oil meledak saking banyaknya. Karena monopoli dari John, Standard Oil punya banyak pabrik, tapi ini jadi masalah tersendiri buat si John. John butuh pekerja kasar yang patuh buat jadi buruh di kilang minyak Standard Oil. Tapi kebanyakan dari warga Amerika di masa itu hanya seorang petani sama peternak. Dan mereka sangat susah diatur. Mereka juga suka semuanya sendiri. Standard Oil yang kekurangan tenaga kerja bikin John mikir kesana kemari. Gimana caranya ngatasin masalah kayak gini? Dan secara nggak sengaja, John dengar kabar dari negara Perusia. Perusia itu adalah nama lain dari nama Jerman yang sekarang. Kalau mereka tuh bikin sistem pendidikan yang baru, yang bisa bikin mental muridnya nurut dan patuh sama negara.
Tidak pikir panjang lagi, John langsung tahu kalau misalnya ini solusi dari masalahnya yang kekurangan pekerja. John kemudian langsung mengganti target dari orang dewasa menjadi anak-anak. Karena anak-anak, mental dan cara berpikirnya itu gampang buat dibentuk daripada orang yang sudah dewasa. John langsung invest ratusan juta dolar buat bikin sekolah, mengusulkan kurikulum pendidikan baru ke pemerintah Amerika, dan training guru-guru pakai kurikulum baru itu. Kurikulumnya dibikin sama kayak kerja di pabrik, dari 8 jam waktu sekolah. Kalau mau ke toilet harus izin dulu, kalau bunyi bel itu tanda masuk, istirahat sama pulang sekolah. Sama kan kalau di pabrik. Mental anak-anak yang pakai sistem pendidikan itu dibentuk jadi buruk. Mereka nggak diajarin kreativitas, tapi diajarin kepatuhan. Bukan diajarin caranya berkarya, tapi mereka tuh diajarin gimana caranya kerja di pabrik. Dan tujuan John itu sudah tercapai. Dia berhasil produksi pekerja yang patuh, nurut, dan enggak banyak tanya. Mereka cuma bisa nurut sama apa yang disuruh. Dan lebih gilanya lagi, sistem pendidikan itu dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Makanya kebanyakan orang di dunia ini yang menerapkan sistem pendidikan kayak gini itu cuma jadi pekerja. Dan kalau dilihat, banyak bilioner dunia yang bahkan drop out dari sekolah mereka karena mereka tahu kalau sistem pendidikan yang kayak gitu itu nggak ada gunanya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa subscribe channel ini biar lebih berkembang dan like video ini.